Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Aladiat. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Dalam video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit materi metodologi penelitian akuntansi dan manajemen yang dalam hal ini akan membahas bab tentang penelitian akuntansi dan manajemen. Langsung saja kita ke materinya, yaitu penelitian akuntansi dan manajemen bisa dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif asosiatif. Nah, apa itu penelitian kuantitatif asosiatif? Merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini memiliki tingkat yang tinggi bila dibandingkan dengan penelitian yang lainnya, seperti penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan menggunakan penelitian ini, kita dapat menemukan beberapa teori yang memberikan penjelasan, pemikiran, dan kontrol suatu gejala. Metode analisis regresi yang digunakan dalam penelitian akuntansi dan manajemen yang akan dibahas. Yang pertama itu ada analisis regresi data panel. Secara prinsip, data panel adalah gabungan antara dua time series dengan data cross section. Data panel bisa disebut pula data longitudinal atau data runtun waktu silang, di mana banyak objek penelitian misalnya negara, industri, bank, atau bentuk lainnya yang diamati pada periode waktu tertentu, yang diindikasikan dengan penggunaan beberapa periode data time series. Menurut pendapat Sriana pada halaman 77 tahun 2014. Data time series atau data yang dihimpun lebih dari 1 tahun, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa perusahaan sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Regresi data panel idealnya digunakan untuk penelitian akuntansi dan manajemen keuangan. Di antaranya, di mana data penelitian merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Kelebihan dari data panel yaitu mampu memberikan ketersediaan jumlah data yang diteliti semakin banyak sehingga data penelitian dapat memenuhi prasyarat dan sifat-sifat statistik, di mana jumlah minimal yang ada untuk layak diteliti dalam sebuah penelitian adalah berjumlah 30 data penelitian. Oke, yang kedua adalah model regresi data panel, terdiri dari Common Effect Model atau CEM, merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effect Model atau FEM, ataupun Random Effect Model atau REM dalam regresi data panel. Asumsi pertama yang dikenakan dalam regresi data panel dengan metode Common Effect adalah asumsi yang menganggap bahwa intercept dan slope selalu tetap baik antara waktu maupun antar individu. Oke. Yang kedua adalah Fixed Effect Model atau FEM, adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antara objek dalam koefisien regresi yang sama. Ada dua asumsi dalam metode fixed effect yang dapat dijelaskan. Yang pertama, asumsi slope konstan tetapi intercept bervariasi antar individu. Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan tetapi intercept berbeda dikarenakan adanya perbedaan antara individu atau sampel. Yang kedua yaitu asumsi slope konstan tetapi intercept
bervariasi antar sampel dan antar periode waktu. Asumsi ini menjelaskan bahwa estimasi data panel menghasilkan persamaan yang menggambarkan slope konstan, tetapi intercept berbeda dikarenakan adanya perbedaan antar individu maupun perbedaan periode pada data yang dianalisis. Yang ketiga adalah yaitu random effect model, yaitu model random effect diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstan disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antara sampel dengan periode waktu yang terjadi secara random. Nah, untuk menganalisis dengan metode random effect ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu objek data cross section harus lebih besar daripada banyaknya koefisien. Artinya, untuk melakukan analisis sebanyak 3 variabel, baik dependent maupun independent, maka harus ada minimal 3 objek data cross section. Hal ini berkaitan dengan derajat kebebasan yang akan Hal ini berbeda dengan derajat kebebasan data yang akan dianalisis. Nah, jika syarat ini dilanggar, maka koefisien efek random tidak dapat diestimasi atau akan menghasilkan angka 0, yaitu menurut pendapat dari Sriana pada tahun 2014, halaman 154. Dalam metode random effect model, ada 2 asumsi yang dapat dijelaskan. Yang pertama itu ada asumsi intercept dan slope berbeda antar sampel, yaitu asumsi ini didasarkan karena adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope sebagai akibat adanya perbedaan antar sampel. Yang kedua adalah asumsi intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar sampel. Nah, asumsi ini didasari karena adanya perbedaan besaran nilai intercept dan slope baik secara antar waktu maupun antar sampel. Perbedaan intercept dan slope yang terjadi dalam asumsi ini karena pengaruh dari residual. Sekian pembahasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.